Assalamualaikum Pak Ari. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Pak. Pak Mevri apa Alhamdulillah. kabar juga? Alhamdulillah baik juga Pak. Iya alhamdulillah galau sehat galau Pak ya. Alhamdulillah. Ya, katanya Pak Ari mau cerita ya tentang sekolah kan? Iya Pak. Biasalah pekerjaan kita sehari-hari ini Pak. Oh, jadi penasaran nih Pak Ari. Bisa Pak Ari ceritakan sedikit tentang apa yang ingin Pak Ari ceritakan Pak? Begini Pak, kita kan di sekolah itu kan lagi sibuk-sibuknya buat RHK, lagi sibuk-sibuknya membuat ATP, kemudian modul ajar atau RPP. Nah, ada di antara beberapa guru-guru kami di sekolah kami itu yang tidak peduli sama sekali, Pak. Nah, itu menghambat yang lain, Pak. Menghambat untuk menyetujui RHK yang akan disetujui atau diverifikasi oleh kepala sekolah. Oh, oke. Kira-kira apa yang Pak Ari harapkan dari pertemuan kita hari ini Pak? Dan apa kira-kira ciri keberhasilan dari pertemuan ini Pak ya? Saya berharap solusinya dari Bapak nih Pak. Bagi-bagi pengalaman cak itulah, begitulah Pak. Ya mereka aktif dan mereka aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan sekolah, sama-sama membuat RHK, kemudian sama-sama membuat ATP, kemudian modul ajar yang kan modul ajar itu diupload di PMM nanti, Pak. Oh ya. Oke Pak Ari. Kalau begitu kita garis bawahi dulu ya. Jadi masih ada rekan guru kita yang tidak peduli dengan kegiatan pengembangan diri yang diselenggarakan oleh sekolah, padahal ini penting kan? Begitu ya Pak ya? Iya, begitu Pak. Benar Pak. Oke, kalau begitu, kalau boleh saya tahu Pak, upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong mereka jadi aktif itu apa saja Pak ya? Kalau upaya saya untuk mendorong mereka jadi aktif nih hingga saat ini Pak, baru memberi contoh saja Pak. Memberi contoh dengan mengerjakan duluan, kemudian mengerjakan tepat waktu gitu tuh Pak. Luar biasa itu Pak. Nah, jadi Bapak mengajak mereka dengan cara memberi contoh ya Pak ya. Terus seumpamanya ini kita kasih level keberhasilan 1 sampai 10. Kira-kira Pak Ari berada pada level yang mana Pak ya? Ya, kira-kira saya nih di posisi atau di level 5 Pak. Oke. Pak Ari yakin kan kalau mereka masih bisa diajak aktif? Sekarang coba kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan untuk mengajak mereka jadi aktif dalam kegiatan sekolah seperti pengisian RHK tersebut, Pak? Iya Pak, yakin bisa Pak. Yakin bisa mereka teman-teman guru-guru lain itu diajak aktif. Kemudian yang saya lakukan itu pada waktu santai Pak. Saya mengajak berbicara apa sih keuntungan aktif pada kegiatan membuat RHK, kemudian modul ajar, apa sih keuntungannya. Kemudian saya juga dan rekan guru yang lain akan mendampingi mereka pada saat kerja dengan komputer atau mereka yang belum mahir kemudian mengoperasikan komputer atau laptop ya karena mereka ya belum mahir tadi Pak, kita dampingi Pak. Yang saya Oke, lakukan jadi, solusi Pak. jadi Pak Ari sudah memberi contoh ya, rencana mendamping mereka karena tidak bisa komputer dan membujuk mereka dengan mengemukakan keuntungan ikut kegiatan. Jika boleh dipilih nih Pak, kira-kira yang mana yang akan Pak Ari lakukan terlebih dahulu itu? Antara memberi contoh dengan mendampingi mereka. Iya Pak. Menurut hemat saya Pak, yang paling tepat itu mendampingi mereka. Mendampingi mereka pada saat bekerja dengan komputer karena
beberapa itu ada yang belum bisa. Mungkin itu yang membuat mereka tidak mau aktif pada kegiatan membuat RHK, kemudian modul ajar dan ATP tadi, Pak. Oke, sudah mantap itu, Pak. Kira-kira strategi apa yang bisa Bapak lakukan? Ini Pak strategi saya, Pak. Saya menyampaikan kepada Wakakurikulum, kemudian menyampaikan untuk membuat daftar guru pendamping komputer tersebut. Jadi itu Pak strategi yang Oke. saya lakukan. Ya, oke. Kira-kira ukuran keberhasilan rencana Pak Ari itu seberapa besar, Pak? Ukuran keberhasilannya. Oke. Ukuran keberhasilan saya sederhana sih Pak. Mereka ikut aktif dalam kegiatan yang ada di sekolah, membuat modul ajar tepat waktu, kemudian merencanakan RHK yang tepat waktu, itu sih Pak. Oke ya. Jadi itu ukuran keberhasilan dari rencana Pak Ari ya. Nah, Iya. terus Pak, kira-kira bagaimana komitmen kita agar upaya itu tetap terlaksana secara berkelanjutan, Pak? Jadi rencana itu tidak hanya sekali saja begitu, tapi bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Oke Pak, rencana saya secara berkelanjutan itu saya berkoordinasi dengan Wakur Pak. Saya berkoordinasi Wakur akan membuat daftar guru untuk mendampingi komputer, membuat daftar guru pendampingan komputer untuk setiap kali kegiatan. Yang kegiatan itu misal membuat modul ajar nih, ya kita dampingi guru tersebut di sampingnya bukan hanya mengajari ya, tapi mendampingi ya. Mendampingi oh gini-gini. Oke. Nah, untuk pendampingan itu Pak, kira-kira siapa saja yang dapat dilibatkan agar kegiatan pendampingan itu bisa terjamin terlaksana, Pak? Oke Pak. Saya berkoordinasi juga melibatkan Pak Wakur, kemudian Pak Wakasis atau guru-guru yang mahir komputer, Pak, yang masih muda, yang masih fresh, itu kemudian kita libatkan dalam pendampingan komputer tersebut. Kita libatkan dalam coach atau yang mendampingi komputer tersebut. Oke, mantap itu Pak. Jadi saya sangat apresiatif dengan rencana aksi dari Pak Ari nih ya, yang Bapak pilih itu dalam bentuk pendampingan guru. Terus rencana tindak lanjut dari sesi coaching ini apa kira-kira Pak ya? Saya akan melaksanakan rencana aksi ini dengan baik Pak. Dan kalau bisa minggu depan kita pertemuan lagi Pak. Oke Pak Ari. Saya di pertemuan kita untuk hari ini sudah cukup ya dan penuh dengan makna. Semoga Pak Ari dapat melaksanakan aksi dengan baik nantinya ya, dengan mendampingi guru-guru untuk mengisi kegiatan-kegiatan di sekolah berupa pengisian RHK khususnya melalui pendampingan dengan menggunakan komputer seperti yang sudah Pak Ari rencanakan tadi. Dan semoga itu berjalan dengan baik nantinya Pak. Jadi selamat bekerja untuk Pak Ari. Ya, semoga rencana yang sudah dibuat ini bisa terlaksana dengan baik Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya sudah merasa tercerahkan nih Pak dari kita ngobrol dengan percakapan ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Ari. Assalamualaikum Pak, selamat siang Pak. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak Ari. Bagaimana kabarnya juga Pak? Alhamdulillah baik juga, sama-sama baik Pak ya. Alhamdulillah baik Pak. Pak,
Ada yang bisa dibantu tidak Pak hari ini Pak? Ini Pak, saya ingin sedikit apa ya, minta dicerahkan ini dengan Pak Ari ya, minta di coaching tentang permasalahan saya di kelas Pak, mengenai pengelolaan kelas yang saya ajar begitu Pak. Iya, iya, iya. Pengelolaan kelas ya Pak, itu bagus sekali itu Pak. Pengelolaan kelas, kemudian manajemen kelas. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa yang Pak Mevri harapkan dari murid di kelas nih Pak? Kalau harapan saya dari murid di kelas itu tentu saya ingin murid menjadi lebih fokus Pak dalam belajar, dan murid juga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan aktif Pak, gitu. Iya, menjadi fokus, kemudian pembelajaran dengan aktif Pak ya, agar murid Ya itu Pak, jadi saya nah, lebih ingin mereka itu lebih fokus dan lebih aktif dalam iya, iya, pembelajaran. iya. Nah, kira-kira apa sih yang sudah Bapak lakukan, Pak Mevri lakukan untuk mencapai tujuan yang pembelajaran yang aktif, kemudian murid menjadi fokus nih Pak? Sampai saat ini sebenarnya Pak saya sudah melakukan beberapa percobaan ya, bukan percobaan sih. Saya sudah melakukan beberapa metode, menggunakan beberapa metode pembelajaran, tetapi metode-metode yang saya gunakan itu Pak terkadang masih belum efektif. Selama proses pembelajaran masih banyak siswa yang tidak terlalu memperhatikan guru. Kemudian ketika kita mengajar siswa itu lebih cenderung pasif, sehingga saya merasa metode yang saya gunakan itu walaupun sudah bervariasi tapi masih belum efektif begitu Pak. Oke, oke Pak. Artinya Bapak sudah ada usaha kemudian untuk mencapai tujuan tersebut ya. Apa Iya Pak. namanya dengan mencoba telah melakukan berbagai metode tadi yang membuat tujuan Pak sudah apa namanya tujuan Pak agar tercapai tadi Pak ya. Iya Pak, begitu Nah, Pak. kira-kira apa sih yang Bapak butuhkan untuk mencapai kondisi yang Bapak inginkan tadi? Sebenarnya yang saya butuhkan itu strategi, Pak. Strategi yang kira-kira dapat kita gunakan untuk mengendalikan siswa yang tidak fokus itu, Pak. Karena terkadang ketika kita mengajar siswa yang tidak fokus itu ya sedikit mengganggu aktivitas kita dalam proses pembelajaran, Pak. Kemudian saya juga membutuhkan strategi, Pak, supaya bisa mendorong siswa yang pasif ini menjadi siswa yang lebih aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Oke, oke Pak. Strategi. Oke, mari kita bahas tentang strategi. Strategi yang mana strategi ini dapat mengendalikan siswa yang tidak fokus, kemudian yang masih pasif dalam pelajaran, kemudian masih ngobrol pada saat pembelajaran. Nah, mari kita bahas strategi ini, Pak. Baik, Pak. Siap. Ya. Nah, pertama-tama, Pak, kita itu mungkin ya perlu memahami apa sih penyebab siswa itu tidak fokus, kemudian masih ada yang mengobrol saat pelajaran berlangsung, kemudian masih tidak fokus lah Pak ya. Nah kemudian Ya. menurut analisa Pak Mevri nih, apa kira-kira penyebab Pak Mevri ini murid Pak Mevri ini bersikap pasif atau tidak fokus di dalam kelas nih Pak? Menurut analisa saya, Pak, dari beberapa kali pertemuan yang telah saya lakukan, itu saya pikir penyebab utama dari mereka tidak fokus, kemudian tidak aktif dalam kelas itu bisa jadi karena mereka sebenarnya tidak memahami materi pelajaran yang saya sampaikan, Pak. Sehingga mereka hanya mendengarkan dan cenderung pasif dan tujuannya bukan ke dalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung, Pak. Oke, oke Pak. Kemudian itu yang Pak Mevri pikirkan ya. Ya, ya. Apa yang Pak Mevri lakukan dalam menghadapi situasi murid yang
tidak memahami materi tersebut, Pak? Yang saya lakukan, Pak, dalam menghadapi situasi murid yang tidak memahami materi tersebut, saya masih bingung sebenarnya, Pak. Karena saya merasa sudah menyampaikan materi dengan baik, tapi tetap saja hasilnya kurang memuaskan begitu, Pak. Jadi sudah saya coba dengan beberapa strategi, tapi seperti yang pernah saya sampaikan tadi, Pak, hasilnya masih saja siswa-siswa saya itu khususnya di dalam kelas saya itu masih pasif dan cenderung mereka itu tidak fokus terhadap pembelajaran yang sedang berlangsung, Pak. Oke. Masih pasif, kemudian masih tidak fokus, masih ada yang mengobrol. Tentu itu sudah Pak Mevri lakukan dengan berbagai strategi tadi, Pak ya. Nah, Iya, Pak. Pak Mevri, bagaimana sebaiknya kita, Pak Mevri nih, menyikapi permasalahan siswa yang kurang memahami materi tadi, Pak? Mungkin bisa dengan memberikan materi dengan cara yang lebih ringkas mungkin, Pak ya, karena kan PPKN itu banyak teori, jadi bisa saja siswa itu terlalu malas untuk memikirkan teori yang banyak gitu kan. Jadi sebenarnya bisa saja dengan kita memberi, khususnya saya guru PPKN itu memberikan materi yang lebih ringkas agar materi yang disampaikan itu dapat dipahami oleh murid mungkin, Pak. Iya. Materi yang lebih ringkas, materi yang lebih mudah, Pak. Mungkin, Pak, yang dapat dipahami oleh murid tadi, Pak. Nah, sehingga murid itu lebih aktif di kelas, Pak. Iya, Pak. Nah, begitu. iya, Pak. Sekarang, Pak, hal apa yang Bapak sudah lakukan agar materi itu mudah dipahami, Pak? Mudah dipahami oleh siswa sehingga murid yang pasif itu dapat lebih aktif dalam kelas, Pak? Mungkin yang akan saya lakukan ke depannya itu, Pak, lebih mempersiapkan materi saya, Pak. Jadi materi itu tidak hanya berpaku pada buku yang dipegang oleh siswa, tapi bisa juga mungkin nanti saya akan coba untuk membuat materi itu lebih menarik. Misalnya dengan membuat materi itu ke dalam media-media interaktif begitu, Pak. Jadi dengan materi yang lebih menarik bagi murid sehingga mungkin nanti materi tersebut akan dapat dipahami dengan mudah, Pak. Dan saya juga akan berusaha mencari referensi ataupun mengikuti pelatihan begitu, Pak. Jadi kan sekarang kan banyak itu pelatihan-pelatihan baik itu di secara langsung maupun secara daring gitu ya. Jadi mungkin nanti akan saya coba lah, Pak, mencari pelatihan untuk membuat media pembelajaran yang interaktif dan media pembelajaran itu mungkin bisa lebih menyenangkan bagi murid, Pak. Oke. Nah, media yang interaktif, kemudian pembelajaran yang interaktif, Pak juga berusaha kemudian untuk mencari referensi dan mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin di PMM juga, Pak ya, secara daring, Pak ya. Kemudian Pak. Bagus sekali itu, Pak. Bagus sekali. Nah, kemudian Pak, dari rencana Pak yang sudah rencanakan tadi, mempersiapkan media interaktif, kemudian mencari referensi, kemudian mengikuti pelatihan tadi, apa yang menjadi prioritas Pak nih, Pak Mevri nih? Yang akan saya prioritaskan di antara membuat media atau dengan mengikuti pelatihan, mungkin yang jadi fokus prioritas saya adalah membuat materi lebih menarik dulu, Pak, mungkin ya. Dengan materi yang lebih menarik dan mudah dipahami, maka siswa kemungkinan nanti akan lebih aktif dalam kelas. Jadi saya dapat menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan mungkin juga saya bisa memanfaatkan media-media yang ada pada saat ini, Pak. Misalnya dengan menggunakan video-video dari YouTube dalam pembelajaran, Pak. Mungkin itu, Pak, prioritas saya, Pak. Oke, baik, Pak. Itu rencana yang bagus, Pak. Nah, saya ingin tahu, Pak, tadi Pak Mevri sudah
saya mendengar tadi saya sudah mendengar rencana aksi yang Bapak sampaikan itu sudah bagus, sudah baik. Kemudian apa yang saya ingin tahu nih Pak, komitmen dari Pak Mevri, dari rencana Pak Mevri itu dapat terlaksana. Komitmen saya akan membuat materi lebih mudah dipahami, Pak, dengan menggunakan media interaktif, dan saya juga akan terus melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, supaya kekurangan-kekurangan saya yang saya lakukan itu bisa diperbaiki pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, Pak. Oke. Nah, Pak Mevri, tentunya Pak Mevri ini dalam merencanakan itu kan mungkin tidak sendirian ya Pak Mevri ya. Nah, siapa Ya, Pak. yang dapat membantu Pak Mevri nih dalam menjaga komitmen yang Pak Mevri utarakan tadi atau sampaikan tadi? Saya akan berusaha untuk minta bantuan, Pak, khususnya pada rekan sejawat yang satu mata pelajaran lah dengan saya. Jadi kan di sekolah kami itu ada 3 guru mata pelajaran. Jadi mungkin nanti saya akan meminta bantuan dengan guru satu mapel dengan saya untuk membantu saya dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan, Pak. Jadi refleksi tersebut dapat melalui saran dan kritikan yang diberikan guru kepada saya. Dengan begitu mungkin saya akan lebih tahu kelemahan saya, mengapa siswa itu lebih pasif, dan apa kekurangannya, begitu, Pak. Oke Pak. Mungkin Pak, saya rasa pertemuan kali ini cukup Pak ya. Kemudian Ya, silahkan Bapak mengimplementasi strategi yang Bapak sampaikan tadi, itu sudah bagus. Kemudian nanti beritahu saya Pak hasilnya Pak ya. siapa? Siapa, Re? Terima kasih sebelumnya, Pak, karena sudah membantu saya untuk menemukan solusi ya atas permasalahan saya, Pak. Oke, sama-sama Pak. Terima kasih juga Pak. Oke, Assalamualaikum, Pak Ari. Waalaikumsalam.